Selamat siang, salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pemasaran lanjutan Ibu Eti Juliawati ZSEMM. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Nancy Margaret Teresiana Pitupulu, yang kedua Bella Tasya Naftali, yang ketiga Hendrodinus Widono Syukur, dan yang terakhir Cindy Indriani. Kami akan mempresentasikan, merancang, dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Pertama sekali kita akan membahas terkait saluran pemasaran. Apa yang dimaksud dari saluran pemasaran atau marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk dan jasa yang disediakan untuk digunakan untuk dikonsumsi. Perantara melaksanakan beragam fungsi tersebut membentuk saluran pemasaran atau disebut juga saluran dagang atau saluran distribusi. Arti penting saluran. Salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Saluran pemasaran tidak hanya melayani pasar, tetapi mereka juga harus membentuk pasar. Saluran yang dipilih mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya. Dalam mengelola perantara, perusahaan harus memutuskan berapa besar usaha yang dilakukan, yaitu satu, strategi dorong, yang kedua, strategi tarik. Perkembangan saluran. Kita akan membahas terkait perkembangan saluran. Perusahaan baru biasanya mulai berpotensi sebagai perusahaan lokal yang menjual di pasar yang cukup terbatas dengan menggunakan perantaraan yang ada. Jika berhasil, perusahaan dapat membuka cabang ke pasar yang baru dan menggunakan saluran yang berbeda di berbagai pasar. Di pasar yang lebih kecil, perusahaan dapat menjual langsung ke pengecer. Di pasar yang lebih besar, perusahaan dapat menjual melalui distributor. Di daerah pedesaan, perusahaan dapat bekerja sama dengan pedagang barang umum. Di daerah urban, bekerja sama dengan pedagang ini terbatas. Sini kita melihat saluran hibrida atau hybrid channels. Pelanggan mengharapkan integrasi saluran yang ditentukan karakternya oleh fitur-fitur seperti kemungkinan untuk memesan produk secara online dan memilikinya di lokasi eceran yang nyaman. Kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke toko pengecer terdekat. Hak untuk menerima tawaran diskon dan promosi berdasarkan total pengembalian online dan offline. Berikutnya memahami kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu ada pembelanjaan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua pembelanjaan kesepakatan bernilai tinggi. Yang ketiga pembelanja yang mencintai keragaman. Dan yang terakhir pembelanja dengan keterikatan tinggi. Di sini bisa kita lihat pengertian dan juga pembahasannya. Terus tipe-tipe pembelanja. Yang pertama itu pembelanja jasa atau kualitas paling memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko serta jasa yang disediakan. Yang kedua pelanggan harga atau nilai paling cermat membelanjakan uang mereka dengan bijak. Yang ketiga pelanggan dengan hubungan yang dekat, pelanggan yang terutama mencari toko yang sesuai untuk diri mereka. Berikutnya kita akan membahas terkait jaringan nilai. Perencana rantai permintaan atau demand chain planning adalah pandangan pasukan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangan linear tentang aliran. Berikutnya pandangan yang lebih luas melihat perusahaan sebagai pusat jaringan nilai atau value network, yaitu sebagai sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan penawarannya. Jaringan nilai meliputi pemasok perusahaan dan pemasok dari pemasoknya, serta pelanggan
segera dan pelanggan akhir mereka. Berikutnya kita akan membahas perencanaan rantai permintaan menghasilkan beberapa pandangan. Yang pertama itu perusahaan dapat memperkirakan apakah lebih banyak uang yang akan dikeluarkan ke alur ke atas atau ke alur ke bawah. Yang kedua itu perusahaan lebih menyadari adanya gangguan di semua tempat dalam rantai pasokan yang dapat menyebabkan biaya atau harga pasokan tiba-tiba berubah. Yang terakhir, perusahaan dapat berhubungan secara online dengan mitra bisnis mereka dengan melakukan komunikasi. Berikutnya kita akan membahas peran saluran pemasaran. Mengapa produsen mendelegasi sebagian tugas penjualan kepada perantara? Melalui kontak pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi mereka, perantara membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses oleh pasar sasaran. Dan biasanya menawarkan pencapaian yang lebih besar daripada pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Saluran pemasaran berfungsi untuk menggerakkan barang dari produsen ke konsumen. Berikut anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi kunci. Yang pertama mengumpulkan informasi, yang kedua mengembangkan dan memperluas komunikasi, yang ketiga mencapai kesepakatan harga dan persyaratan, yang keempat memesan kepada produsen, yang kelima mendapatkan dana untuk membiayai persediaan, yang keenam mengasumsikan risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran, dan yang ketujuh menyediakan penyimpanan dan pergerakan, yang kedelapan menyediakan tagihan untuk pembayaran pembeli, yang terakhir mengawasi perpindahan kepemilikan sebenarnya. Tingkat saluran itu ada dibagi 4. Yang pertama saluran tingkat 0 atau zero level channel. Yang kedua saluran tingkat 1, yang ketiga saluran tingkat 2, yang keempat saluran tingkat 4. Saluran tingkat 0 ini disebut juga saluran pemasaran langsung atau direct marketing. Yang kedua mengandung satu perusahaan penjualan seperti Progress. Dan yang ketiga mengandung dan perantara. Perantara ini biasanya pedagang grosir dan eceran. Yang terakhir terdiri dari 3 perantara. Berikutnya kita akan membahas keputusan rancangan saluran. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Pertama kita akan membahas ukuran lot, yang kedua waktu tunggu dan waktu pengiriman, yang ketiga kenyamanan spesial, dan keempat selalu keragaman produk, dan yang terakhir dukungan layanan. Menentukan tujuan dan hambatan. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan tujuan dan hambatan. Berikut akan kita jelaskan. Pemasar hanya harus menyatakan tujuan saluran mereka berdasarkan tingkat hasil jasa yang ditargetkan. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik, misal produk agar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Pemasar harus menyesuaikan tujuan saluran mereka dengan lingkungan yang lebih besar. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Perusahaan dapat memilih dari berbagai saluran untuk menjangkau konsumennya. Dan yang kedua, masalah menjadi lebih kompleks dengan adanya kenyataan bahwa sekarang sebagian besar perusahaan menggunakan bauran saluran. Berikut daftar alternatif saluran yang diidentifikasi oleh perusahaan elektronik konsumen yang memproduksi telepon mobil seluler. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke produsen mobil untuk dipasang sebagai perlengkapan asli. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur mobil. Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya ke penyalur perlengkapan mobil eceran melalui tenaga penjual langsung atau distributor. Perusahaan dapat menjual teleponnya melalui penyalur khusus telepon mobil atau melalui tenaga penjual langsung atau penyalur.
Perusahaan dapat menjual telepon mobilnya melalui katalog, perusahaan dapat menjual mobilnya melalui toko asal. Syarat berikutnya jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada tiap tingkat saluran. Beberapa 3 strategi yang akan tersedia. Pertama itu distribusi eksklusif, yang kedua distribusi selektif, yang terakhir distribusi intensif. Syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial distributor, layanan, dan langsung tanggung jawab bersama. Mengevaluasi alternatif utama, kriteria ekonomi, kriteria kendali, dan adaptif. Berikut kita bahas terkait keputusan manajemen saluran. Memilih anggota saluran bagi pelanggan saluran merupakan perusahaan untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran. Produsen harus menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik. Berikutnya memilih dan memotivasi anggota saluran. Perusahaan harus memandang perantaranya dengan cara pandang yang sama. Berikutnya mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus terus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standar seperti perolehan kuota penjualan, rata-rata tingkat persediaan, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, serta kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Berikutnya memodifikasi rancangan dan pengaturan saluran. Produsen akan memodifikasi rancangan dan pengaturan salurnya ketika saluran distribusi tidak bekerja seperti yang direncanakan. Berikutnya integrasi dan sistem saluran. Sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal atau vertical marketing system VMS meliputi produsen, pedagang, grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Sistem tersebut timbul sebagai alat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran dan menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengejar tujuan mereka sendiri. Kita bagi ada 4 ini, VMS korporat, VMS teradministrasi, VMS kontraktual, dan persaingan baru dalam perdagangan eceran. Selanjutnya, sistem pemasaran horizontal disebut di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Mengintegrasikan sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran atau multi-channel marketing adalah terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau atau lebih segmen pelanggan. Konflik kerjasama dan persaingan. Konflik saluran atau channel konflik terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran disatukan untuk meningkatkan tujuan saluran, berkebalikan dengan tujuan mereka sendiri yang mungkin berlawanan. Berikut jenis konflik dan persaingan. Yang pertama itu konflik saluran vertikal, yang kedua konflik saluran horizontal, dan yang terakhir konflik multisaluran. Penyebab konflik saluran, yang pertama itu ada ketidakseleraan tujuan, yang kedua peran dan hak yang tidak jelas, yang ketiga perbedaan persepsi, yang terakhir ketergantungan perantara dan produsen. Mengelola konflik saluran. Strategi untuk mengelola konflik saluran adalah penerapan tujuan superordinate, berikutnya pertukaran karyawan, yang ketiga keanggotaan gabungan dengan asosiasi dagang, yang keempat kooperasi, kelima diplomasi, mediasi, dan arbitrasi, dan yang terakhir upaya hukum.
Praktik pemasaran e-commerce. E-commerce berarti bahwa perusahaan atau situs menawarkan untuk bertransaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara online. E-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan marketing. Perusahaan klik murni, perusahaan bata dan klik, break and click. Kesimpulannya, merancang dan mengelola saluran terintegrasi adalah aspek penting dalam dunia bisnis. Semua saluran pemasaran mempunyai potensi dan persaingan yang dihasilkan dari berbagai sumber dan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan praktik-praktik seperti kesepakatan atau wilayah eksklusif, kesepakatan mengikat, dan hak-hak yang ada. Jadi pembahasan kita kali ini diambil dari daftar pustaka Philip Kohler. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami siap untuk menerima kritik dan saran. Dipersilakan untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan.